Assalamualaikum Sobat Inspirasi. Situasi pandemik yang kita hadapi saat ini memang sangat berat. Banyak sekali kemudaratan yang kita dapatkan, namun juga ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil. Namun sedikit pun rasa optimis saya tak pernah berkurang untuk melewati masa-masa sulit ini. Allah memberikan kita musibah demi musibah. Itu berarti Allah menilai bahwa kita ini mampu. Kita ini manusia-manusia yang hebat. By the way, di episode kali ini saya tergerak untuk membawakan kisah singkat dan menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat adanya musibah wabah taun di Arab. Tapi isinya insya Allah secara yang saya ceritakan ini tetap membawa hikmah positif bagi sobat inspiratif. Bagaimana kisahnya? Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pergi menuju Syam yang sekarang menjadi Palestina pada tahun 18 Hijriah. Ia ingin mengetahui keadaan rakyatnya dan kinerja pemimpinnya saat itu. Ketika Umar sampai di Sarh, ia dijemput oleh Abu Ubaidah selaku gubernur Syam dan para pembesar lainnya. Mereka memberitahukan pada Umar bahwa di Syam timbul wabah penyakit taun atau kolera dan banyak membunuh warga setempat. Jumlah warga Jazirah Arab yang meninggal saat itu mencapai 25.000 jiwa. Wow, jumlah yang sangat besar pada saat itu. Mendengar adanya berita tersebut, Umar berkata pada Abdullah bin Abbas, "Panggilkan untukku kaum muhajirin yang pertama, yaitu orang-orang yang sholat menghadap dua kiblat. Aku ingin meminta pertimbangan dari mereka." Setelah mereka sampai, Umar menjelaskan segala peristiwa yang terjadi di Syam pada kelompok ini dan meminta pendapat mereka apakah perjalanan ini akan diteruskan ataukah harus kembali ke Madinah. Dalam masalah ini ternyata mereka berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, "Engkau telah keluar karena suatu urusan, maka kami tidak memandang engkau akan mengurungkan niatmu." Sebagian mereka berkata, "Bersamamu ada orang-orang yang terpandang dari sahabat Rasulullah, maka kami tidak memandang engkau harus menjerumuskan mereka pada wabah penyakit tersebut. Jika engkau terus bergerak maju, engkau akan binasa dan mereka juga binasa bersamamu." Setelah itu Umar mulai meminta pendapat dari kelompok yang lain, yakni para sahabat dari kalangan Ansor. Dan ternyata mereka pun juga berbeda pendapat, seperti halnya perbedaan pada pendapat kaum muhajirin. Lalu Umar mulai memanggil kelompok yang ketiga, yakni kaum muhajirin yang terlebih dahulu masuk Islam dan hijrah sebelum Fathu Mekah. Dan kelompok ini hampir semuanya sepakat menyarankan Umar agar kembali ke Madinah sehingga tidak menjerumuskan mereka pada wabah penyakit itu. Setelah selesai meminta pendapat dari tiga kelompok tersebut, Umar pun mempertimbangkan keputusan apa yang harus segera ia ambil. Dan setelah menjalani dialektika, akhirnya Umar memutuskan untuk kembali ke Madinah. Umar menyampaikan hal ini kepada para pengikutnya saat itu. Akan tetapi keputusan ini tampaknya tidak disepakati oleh Abu Ubaidah. Karena itu beliau mengingatkan Umar, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apa kita hendak lari dari takdir Allah?" Mendengar perkataan Abu Ubaidah, Umar pun berkata, "Andaikan yang mengucapkannya itu orang lain, wahai Abu Ubaidah, aku tidak bisa mengingkari pendapat mayoritas. Aku akan senang jika engkau bersama mereka. Inilah pendapat yang kuat dan keputusan yang benar. Benar, kita akan lari dari takdir Allah untuk menuju takdir Allah yang lain." Umar kemudian menjelaskan kepada Abu Ubaidah seraya memberikan tamsil, "Ya Aba Ubaidillah, bagaimana menurutmu seandainya
engkau memiliki unta yang turun ke lembah yang memiliki dua sisi, yang satu subur dan yang satu lagi gersang? Bukankah jika engkau menggembalakannya di tempat yang subur, berarti engkau menggembalakannya dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembalakannya di tempat yang gersang, engkau pun menggembalakannya dengan takdir Allah. Demikian ijtihad dari Khalifah Umar, yang kemudian keputusan Umar ini diperkuat dengan penjelasan dari Abdurrahman bin Auf. Wahai Umar, aku memiliki ilmu tentang ini. Aku mendengar Rasul bersabda, apabila kalian mendengar bahwa di suatu tempat terdapat wabah penyakit, janganlah kalian datang ke sana. Apabila di suatu tempat terkena wabah dan kalian sedang berada di sana, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Begitu perkataan Nabi saat itu. Dan faktanya memang wabah taun dan sejenisnya juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dan salah satu solusi dari Rasulullah ini adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdurrahman bin Auf, yang mana saat ini lebih persis kita kenal dengan sebutan karantina wilayah. Pasca itu akhirnya Umar bin Khattab kembali ke Madinah dan membuat strategi bagaimana wabah taun ini bisa segera selesai. Alhasil singkat cerita, saat itu Umar bin Khattab berdiskusi dengan kalangan para ahli dan sepakat untuk memberikan solusi pada wabah yang terjadi saat itu, yakni menyuruh masyarakat yang masih sehat di daerah yang terkena wabah saat itu untuk naik ke dataran yang lebih tinggi, dalam artian segera memisahkan dari orang-orang yang tidak sehat sehingga tidak sampai tertular dan juga penanganannya lebih efektif. Dan alhasil singkat cerita, ketika strategi ini sudah dijalankan, wabah taun pun bisa selesai diatasi dengan terbatasnya teknologi saat itu. Dan teman-teman, dari kisah singkat ini ya kita bisa mengambil sisi positif pada pemikiran Umar dan Rasul di masa wabah saat itu, bahwa kita telah diberikan Allah sebuah nikmat yang sangat besar, yakni free will atau kebebasan untuk mengambil kehendak dan akal untuk memilih mana pilihan yang baik dan mana pilihan yang buruk. Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk menjadi orang kaya atau miskin. Siapa yang menentukan? Manusia itu sendiri, dengan memanfaatkan akal pikirannya untuk mencari dan menjalankan sunatullah yang telah dibuatkan oleh Allah. Begitu juga tentang kematian. Tak perlu ditawar-tawar lagi, itu adalah sebuah keniscayaan. Hanya saja mau wafat dalam keadaan bagaimana, itu kita punya porsi besar untuk menentukannya melalui jalan-jalan yang telah Allah buat. Contoh, jika kita ingin wafat karena penyakit diabetes, maka silahkan jalankan sunatullah agar terkena penyakit diabetes, seperti berlebihan mengkonsumsi gula, tidak ada olahraga, dan makan secara berlebihan. Mau wafat dalam keadaan tertabrak, silakan saja coba kita menabrakkan diri kita di depan truk besar, misalnya seperti itu, atau depan kereta yang lewat dengan kecepatan tinggi. Maka sunatullah kematian pun akan menemui kita. Begitu juga yang selainnya. Maka tak pantas rasanya bila mana ada orang yang mengatakan hidup mati di tangan Tuhan, lantas ia bisa bebas berbuat sesuka hatinya. Karena perlu disadari bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang maha adil. Allah telah menciptakan semesta dan isinya beserta sunatullah atau rumus-rumusnya secara seimbang. Jika kita ingin sesuatu, maka pelajari cara-caranya. Jika ingin terhindar dari sesuatu, maka pelajari pula cara-caranya. Allah telah mengamanahkan kita akal, pikiran untuk memilah mana baik buruk, benar salah. Maka sebagai hamba yang bersyukur atas nikmatnya,
Mari kita manfaatkan karunia tersebut sebagai salah satu ikhtiar kita. Di samping kita panjatkan doa agar apa yang kita usahakan bisa mencapai hasil yang terbaik. Dan sekian podcast bacain pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dari kisah singkat Umar bin Khattab ini. Terima kasih banyak Sobat Inspirasi yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, terus berbagi kebaikan, dan terus menebar kebermanfaatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.